Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, kembali lagi bersama saya Kak Kiki di hari Ahad ini, tanggal 7 Desember 2025. Masih awal bulan tapi kita sudah berada di bulan terakhir. Nah, adik-adik soli-soliha, persiapan kalian semua gimana nih? Ada yang sudah menjalankan ujian akhir semester, biasanya di Desember gitu ya. Tapi ada juga mungkin adik-adik soli-soliha yang masih baru besok hari Senin. Tetap semangat ya adik-adik ya untuk belajarnya gitu ya, untuk mengerjakan soal-soalnya dengan baik dan jangan lupa berdoa. Kak Kiki doakan semoga adik-adik di rumah yang mendengarkan kita semua tuh mendapatkan nilai yang baik dan nggak boleh menyontek, karena menyontek itu tidak baik ya. Kalau kita terbiasa menyontek, akhirnya kita tidak bisa mandiri. Kita tidak tahu kemampuan kita itu seberapa bisa gitu, bukan seberapa pantas. Itu lagunya Sheila on Seven ya. Oke, Kak Kiki di sini tidak sendiri mitra muslim. Insya Allah setiap hari Ahad jam 8 pagi kita bersama kakak-kakak dari PPMI Lumajang. Jadi memang di Surabaya ada kakak-kakak PPMI di Surabaya, dan di Lumajang juga ada loh. Ternyata Lumajang juga punya untuk komunitas pengkisah gitu ya mitra muslim. Dan yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang di sini ternyata nggak cuma satu orang, ternyata ada boneka juga yang lucu. Oke deh, Kak Kiki mau cepet-cepet kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi suaranya siapa itu? Aku dong. Oh, suaranya adik kecil. Tidak kenal ke sama aku? Ya, aku kenal. Alhamdulillah, aku terkenal loh. Iya. Tetap eksis ya. Dong. Boleh dikenalin. Siapa namanya? Ya, aku semakin terkenal ya. Ya. Bener banget. Iya. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya imut ini. Siapa sih namanya? Aku namanya Kia, kakak. Oh, Kia. Pakai Kia. Oh, pakai Ki. Bukan K. Oh, Kol-kolah. Iya benar-benar ya. Berasa kayak kol-kolah kubro ya. Iya, seperti itulah. Oh, Kia itu pakai Ki. Kirain Kia itu namanya kayak Kiki dan Kak Yusnita gitu. Pakai Ayo. Oh, jadi Kia. Oh, oke ya. Kia udah sekolah belum Kia? Iya, aku sekolah. Kamu pede banget. Sekolah di mana kamu? Tak kasih tahu sekolahanku ya kakak. Aku itu sekolah di TK Dharma Wanita Karangsari, Sukodono, Lumajang. Nggak boleh Jauh gitu. Jauh ya sekolahannya Kia ya. Dekat dari rumahku. Oh iya sih ya. Kalau Kia berarti ini ya, berangkatnya bareng Kak Yusnita terus. Kadang itu loh kak, aku ikut dicengkeng-cengkeng. Apa itu cengkeng-cengkeng? Apa itu? Maksudnya itu tanganku itu dicengkeweng. Berasa kayak anak kucing ya. Kia anak kucing apa anak apa? Nggak pernah. Kia nggak boleh bohong. Kakak harus ngaku Loh. Oh, berarti Kak Yusnita yang harus ngaku ini. Enggak kak, selalu ku masukkan dalam tas. Oh. Kan aku kan jadi lengap. Iya maaf Jadi kalau pengap. itu karena mau gendong juga kesulitan naik sepeda kan. Sih, Oh. aku maklumi kak. Oh Dan iya. memaafkan. Iya benar-benar. Kita emang harus saling memaafkan ya Kia ya. Termasuk itu tulisannya Kak Kiki juga maaf ya kan KIA gitu. Iya, aku maafkan selalu buat kakak yang cantik. Oh iya, berarti nanti Kak Kiki mau tulisannya Ki aja deh. Oke. Kayak Kia gitu ya. Nanti tidak kesulitan kalau ada yang manggil kak. Enggak ya, jadi kakek gitu.
Ya ampun, Kamu ini ada seru aja. ya. Oke, Kak Yusnita. Sekarang Kak Kiki mau ngobrol sama Kak Yusnita dulu ya, Oke, Kia ya. siap. Oke, Kia. Oke. Oke ya. Kak Yusnita, gimana kabarnya Kak Yusnita? Alhamdulillahirabbil alamin, Kak. Gimana nih, riweh nggak nih bawa-bawa Kia kemana-mana? Sedikit sih, karena tasnya gede banget ya, Kak. Oh iya, agak Iya. kesulitan akhirnya ya. Gitu ya. Sudah, kamu katanya disuruh mendengarkan sama Kak Kiki. Oke lah kalau gitu. Emang kalau cewek-cewek itu emang agak-agak ini ya, rempong gitu ya, kayak kita ya. Salah, Kak Yusita yang ditanya. Oke, maaf. Iya, rempong banget, Kak. Bawaannya itu maunya itu semua di dalam tas itu harus ada gitu. Oh, iya, Biar iya. nanti pikirannya itu kalau kemana-mana, nanti aku butuh ini. Terus kebingungan, aku masukin dalam tas, seperti itu. Akhirnya tasnya penuh Penuh sekali. ya, belum kostum-kostumnya Nah. Kia gitu ya. Loh, Kan, Kia. tuh sekarang aja udah pakai topi tuh Kia tuh. Kak, tak kasih tahu ya. Ha-ha. Maaf ya Kak, tak selani. Iya, monggo, oke, monggo. oke. Ini topik itu sama Kak Yusnita dijahit loh. Jangan buka rahasia, ya kan? Takut lepas kan? Iya, takut Oh lepas. iya, takut miber kan ya pas naik motor iya. gitu. Jadi takutnya nanti Kia itu kelilipan. Kak. Jadi biar nggak kelilipan, biar nggak kepanasan. Kan belum ada helm buat Kia kan? Terlalu besar. Berarti kamu harus diet lagi Kia. Oh enggak ya? Helmnya yang dia kecil. Iya. Kamu ini ada aja gitu. Iya, jadi Mitra Muslim nanti Kak Yusnita pastinya punya cerita yang seru bareng Kia ya. Iya. Oh, oke. Aku juga ada di situ. Oh, selalu ada emangnya Kia. Oh dong. Oke, Kak Yusnita, ini terinspirasi dari siapa ini bisa kemana-mana itu bawa Kia gitu. Biasanya kan mungkin kayak kerepotan, kesusahan gitu kan Iya, ya. Seperti yang tadi Kak Yusnita katakan, banyak banget perintilannya Kia gitu. Ya, awalnya sih saya dulu mendongeng ya, Kak ya. Tidak membawa apa-apa, tidak membawa Kia, hanya membawa badan ini saja ya, dan suara saya gitu. Terus dengan berkumpul bersama dengan teman-teman di PPMI dan di sana terbersit ide dan melihat mereka sangat gimana ya, enak sekali gitu loh Kak kalau Bawa properti gitu ya. properti dibilang saya harus belajar ini gitu, terutama oleh Kak Dian. Nah, mestinya Kak Gigi kenal dengan Kak Dian. Iya. Kak Dian itu membawa boneka namanya Alihah kalau nggak salah ya. Iya. Terus dari situ saya terinspirasi. Sebenarnya gunanya boneka apa sih, gitu kan? Karena saya nggak bisa dengan karena tidak pernah melihat, taunya juga dari Susan. Iya, iya benar, KRI Susan ya. KRI Susan itu seperti itu. Tapi untuk pengkisah, pendongeng itu saya masih kurang sekali untuk mengetahuinya dan melihat Kak Dian itulah makanya saya juga kepingin bisa gitu. Oh iya. Dulu itu kemarin Kak Berry sudah hadir di sini bercerita kan Kak ya. Sama menggunakan properti boneka juga. Iya. Kalau di awalnya itu saya mendongeng belum ikut PPMI, itu tidak membawa apa-apa dan saya mengikuti lomba yang kebetulan jurinya itu adalah Kak Berry ya. Oh iya. Di situ saya tidak membawa apa-apa, nggak membawa properti Kak. Pernah kalau tidak salah tahun 2016 itu saya mendongeng tidak membawa apa-apa, tidak membawa properti ya. Dan itu saya hanya mendapatkan juara 2 Kak. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi dari sekian kali ikut lomba ya Kak. Nah, dapat juara 2 itu karena saya tidak membawa properti. Itu waktu itu. Dan kebetulan jurinya itu Pak Berry. Kak Berry itu menyampaikan properti juga di Juknis waktu itu juga memberi nilai gitu Kak. Ada tambahan nilainya Iya, gitu ada ya. tambahan nilainya. Padahal waktu itu saya memang all out ya Kak ya, sampai
yang mendengarkan waktu itu menangis juga sampai gitu iya, ya. istilahnya kayak Jadi, pecah juga gitu ya. Iya, sampai mereka ini paling juara si Jini. Kayak waktu itu saya setelah turun tuh ngomong gitu sedikit berharap juga Iya. kan ya. Tapi ternyata setelah diumumkan saya hanya bisa mendapatkan nomor 2 dan alhamdulillah saya syukuri dan saya menyadari kekurangan saya seperti itu. Jadi di tahun karena saya belum juara 1. Oh, jadi masih penasaran nih Iya. ya. Waktu ikut lomba itu boleh mengikuti lagi Kak, gitu kan. Kan di sini Kak Mary sudah bilang kan kalau sudah juara 1 tidak boleh mengikuti lomba lagi kan Iya. gitu ya. Kecuali ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Nah, disitulah saya mengikuti lomba lagi Kak. Tetap di arsip waktu itu. Dan di sanalah dengan pengalaman saya yang tahun sebelumnya saya itu gagal karena propertinya tidak ada, akhirnya saya penuhilah Kak. Mengikuti lomba itu saya penuhi Kak, dari pohonnya, dari APE-nya. Waktu itu saya mengkisahkan tentang 5 pisang gitu ya. Oh iya. Nah, di situ saya membuat pisang-pisang kecil yang punya mata gitu. Oh iya. Semua sudah all out semuanya, sudah pohon sampai bawa peralatan 1 mobil waktu itu Kak. Masya Allah, all out banget Karena nih. Jangan sampai nggak juara nih kalau Iya, gitu ya dalam karena hati. Istilahnya gimana ya, tahun kemarin sudah mendapatkan nomor 2, masa mengikuti lomba lagi Malah turun atau seperti tetap itu. gitu Iya. ya. Jadi saya berusaha untuk memenuhi semua kriteria yang ada di Juknis. Alhamdulillah akhirnya juara 1. Kak Kiki sampai kaget loh Kia. Oh. Aku ikut senang loh Kak. Oh iya, itu kan karena bawa Kia bukan? Apa hanya? Oh bukan. Aku Belum lahir. Oh. Iya. Emang lahirnya tahun berapa Kia? Aku itu lahirnya tahun 2002 kayaknya Kak. 2002. Barusan kan? Enggak dong, kalau barusan 2022. 2002 kan Iya. lama, berarti kamu usianya berarti Iya, kamu salah. Berarti Kia itu udah tua seumuran Kak Kiki. Bukan. Enggak bisa, Kia itu bukan anak TK, Kia itu seumuran Kak Kiki. Enggak, aku salah sebut Kakak. Enggak. Iya, pokoknya ini tandanya ini loh, waktu erupsi Semeru. Oh, waktu erupsi Yang Semeru yang pertama ya. Iya. Oh, Iya. Nah, ber- di situ saya ketemu kakak-kakak PPMI termasuk Kak Dian. Oh iya. Awalnya sih kalau ketemu sama Kak Dian, Kak Berry itu di perlombaan Kak. Jadi maksudnya udah kenal gitu ya. Sudah kenal, tapi setelah ada erupsi itu kan banyak sekali relawan-relawan yang naik ke atas ya untuk menghibur anak-anak pencintas korban erupsi. Saya ikut perpustakaan waktu itu. Di sana ketemulah sama teman-teman ini, dan disitulah saya melihat betapa anak-anak itu sangat antusias sekali melihat Alihah waktu itu. Oh iya. Ya, Alihah waktu itu akhirnya terinspirasi dari situlah, makanya lahirlah Kia. Kia. Iya Oh. Kakak. Oh, jadi Aku sebenarnya sekarang ingin ke sana lagi loh. Oh iya, soalnya kan banyak Iya. ya anak-anak penyintas erupsi ya. Iya, Jadi iya, emang butuh hiburan Kia, benar. Tapi terus aku ikut siapa yo? Kak Yusnita belum ajak aku. Oh, Iya, sibuk semoga. Kak Yusnitanya sibuk. Semoga Anak-anaknya bentar lagi kapan-kapan. ujian. Oh, TK ada ujian. Iya. Semoga kapan-kapan bisa ke sana. Oke. Iya, ini Libur ya dekat. Kak ya. Iya, benar. Atau mungkin bisa ikut ini perpustakaan lagi, ya kan? Kalau ada programnya, berarti nanti Kia harus cari info ke sana Kia. Nah, aku mau ikut. Atau Kia dibawa sama Kak Kiki gimana? Oke. Kak Kiki yang bawa aku ya. Iya, tapi Kak Kiki Punya tas kayak Kak Yusnita enggak? nggak punya. Kak Kiki punyanya tas raket. Pedal. Loh, apa itu? Apa itu? Aku gaul loh. Apa itu pedal? Ya segitulah. Itu kan ini olahraga mahal Kia. Di Lumajang masih belum ada. Kirain tasnya itu kayak gitu. Enggak, ini raketnya raket badminton Kia, bukan raket pedal. Panjang dong. Iya panjang.
Oke deh, nanti kita jeda dulu ya. Terus Kak Kiki mau mendengar Kak Yusnita dan juga Kia ini bercerita, berkisah gitu. Nah, siapa tahu kan ada teman-teman juga yang mungkin nanti terinspirasi dari kisah-kisahnya Kak Yusnita dan juga Kia gitu ya. Oke, Kakak. Tapi kita jeda dulu ya Kia ya. Siap. Baik adik-adik Soli-Soliha, kita jeda dulu ya. Tetaplah di Kids Vagansa. Baik mitra muslim, adik-adik Soli-Soliha, ini ada Kak Kiki, Kak Yusnita dan juga Iya dong. Kurang kol-kolannya kurang. oh kurang Iya. Kia, soalnya namanya dari Ki. Iya. Jadi kof gitu ya. Kaf. Oh Kak. Alak. Oh, oke. Siap. Oke, ini Kak Kiki penasaran loh sama ceritanya Kak Yusnita dan juga Kia nih. Gimana ceritanya? Boleh. Langsung aja deh kita dengarkan ya, adik-adik Soli-Soliha yang di rumah. Ini ada kisah tentang haruskah jadi pohon terakhir. Aduh, ini antara sedih atau gimana nih Kia? Bahagia. Oh, bahagia. Oke, Bahagia, bismillah ya, Iya. semoga ya. Oke, silahkan. Oke, siap. Semuanya, adik-adik semua yang mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Kak Yusnita sama Kia akan mengisahkan tentang sebuah pohon di hutan yang pastinya pohonnya banyak sekali ya. Kamu nanti ikut cerita, jadi tokoh di situ. Oh gitu. Iya, tapi namamu bukan Kia, nggak boleh protes ya. Oke, siap. Iya. Nah, Kak Yusnita awali ya, kan mulai. Di sebuah desa yang bernama Desa Cahaya, terdapatlah seorang anak yang bernama Nita dan Dino. Aduh, aku si Nita. Kenalkan teman-teman. Iya. Pada suatu pagi hari, terdengarlah suara ayam kokok, jantan berkokok. Hari mulai pagi dan suara burung-burung ikut terbawa suara ayam. Mereka bersaut-sautan juga membangunkan penghuni desa, termasuk Sinita. Wah, hari sudah pagi sekali. Aku harus bangun pagi. Dan waktunya sholat subuh. Aku harus sholat subuh. Wah, aku mandi dulu biar segar. Sinita ternyata anak yang rajin. Dia setelah bangun pagi langsung mandi dan berwudu untuk melakukan sholat subuh. Tak lama kemudian di luar terdengarlah suara seorang anak laki-laki. Nita. Itu subuh-subuh siapa sih? Kok panggil-panggil aku? Apa tidak sholat subuh ya? Nita, keluarlah. Kamu Dino? Kan sekarang waktunya sholat subuh. Iya, ini aku mau ke musola. Wah, silakan. Kalau aku di rumah saja. Kamu tidak ke musola? Tidak. Oke. Si Dino pergi ke musola sedangkan si Nita tetap di rumah untuk melaksanakan salat subuh. Nanti Nita ikut aku ya setelah salat subuh. Wah, oke. Sholat dulu sana. Dino melanjutkan perjalanan ke musola dan melaksanakan salat subuh, sedangkan si Nita melaksanakan salat subuh di rumah bersama ayah dan bunda. Setelah salat subuh, si Dino menghampiri si Nita lagi yang sedang
asik menyapu halaman. Nita, sudah salat subuh nih aku. Iya, begitu. Kamu bagus sekali. Ayo, kita main yuk. Ini aku masih nyapu. Ya, setelah kamu nyapu dong. Oke, siap. Tunggu ya. Emangnya mau kemana sih? Kita main ke sana, ke pinggir hutan. Wah, ke pinggir hutan. Ngapain? Kita ambil jamur. Oh, jamur. Iya, jamur di sana banyak. Enak, bisa buat lauk. Oh, oke. Aku selesaikan nyamuku dulu ya. Dan aku akan pamit sama Umi. Si Nita segera menyelesaikan menyapu halaman dan langsung masuk ke dalam rumah untuk berpamitan kepada uminya. Setelah itu, si Nita keluar sambil membawa tas kresek untuk tempat jamurnya nanti. Si Nita dan si Dino berjalan menuju ke hutan di sebelah desa. Hutannya sangat rindang sekali, banyak sekali hutan-hutan besar sehingga hutan di sana gelap, dingin karena daun-daunnya lebat sekali. Si Nita dan si Dino berjalan, lalu sampailah mereka di pohon besar yang penuh ditumbuhi oleh jamur-jamur di bawahnya karena daunnya terlalu rindang sehingga tanahnya lembab sekali. Wah, benar katamu, Dino. Di sini banyak sekali jamur. Iya, ayo kita ambil. Si Dino dan si Nita mengambil jamur dan memasukkan jamur tersebut di dalam kresek. Tiba-tiba terdengar suara Dino, Iya Nita, kamu dengar suara itu? suara apa? Coba dengarkan baik-baik. Oh iya, suara apa itu ya Nita? Ayo, kita cari sumber suara itu. Ayo, tapi sepertinya ada di dalam hutan. Aku jadi takut. Tapi aku penasaran. Ayo kita lihat aja Nita. Jangan takut, kan di sini ada kakek penjaga hutan. Oh iya, ayo. si Nita dan si Dino masuk ke dalam hutan dan mereka mencari sumber suara tersebut. Semakin lama suara tersebut semakin keras terdengar. Dino, lihatlah. Oh iya, itu apa ya? Sepertinya hanya orang-orang yang menebang pohon. Iya, ayo kita mendekat Nita. Ayo. Si Nita dan si Dino mendekat dan mereka terkejut. Ternyata setelah 15 menit mereka memasuki hutan, di sana banyak sekali pohon-pohon yang tumbang telah dipotong oleh para pekerja. Oh, pohonku. Di sana masih ada. Di sini sudah hampir habis. Hei, bapak, hentikan! Jangan tumbang pohon itu. Siapa kalian? Anak kecil kenapa masuk ke dalam hutan? Ayo pergi. Aku tidak takut. Hei, paman. Paman kenapa menebang pohonku? Janganlah, paman. Kamu tahu apa? Ayo sana pergi. Kami ini menebang pohon karena dibayar. Dan kami sudah mengantongi izin untuk menebang pohon. Masa sih kalian bohong? Ayo pergi. Dan coba
Jangan bilang siapa-siapa. Nanti kalau kalian bilang ke orang-orang, kalian nanti akan kami tangkap. Hah? Dino. Iya, kenapa ya? Aku kok jadi takut. Iya, aku juga. Ayo kita lari, Dino. Hai anak kecil, jangan bilang-bilang ya. Nanti kalau tidak, kalian akan aku tangkap. Si Dino dan si Nita lari kembali pulang sambil bergetar sehingga sampai lupa jamur yang sudah dicari hilang entah kemana. Si Nita langsung masuk ke dalam rumah dan dia bersembunyi ketakutan, tidak berani bilang sama uminya. Begitupun juga dengan Dino. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Udara di desa Cahaya yang dulunya sejuk terasa panas. Hah? Udaranya kenapa ya? Kok terasa panas? Aku mau main es ke rumah Dino. Si Nita pergi ke rumah Dino. Assalamualaikum, Dino. Dino. Hei Nita, kamu tidak merasa panas Nita? Iya, aku kepanasan. Kenapa ya? Jangan-jangan ini karena pohon-pohon banyak yang ditebang. Oh, sepertinya. Kita ke kakek Bahar yuk. Kakek penjaga hutan. Pasti dia lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ayo. Dino dan Nita langsung pergi menuju ke rumah kakek Bahar. Kakek Bahar ini adalah seorang penjaga hutan. Wah, itu rumah kakek Bahar sepertinya tertutup, Dino. Iya. Coba Nita dan Dino berjalan dan mengetuk pintu rumah kakek Bahar. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kami, Kek. Dino dan Nita. Wah, cucu-cucuku yang ganteng dan cantik ada di sini. Wah, Kakek. iya cu. Kenapa ya, Kek? Udaranya terasa panas, Kek. Aduh, ini sepertinya gara-gara penebangan liar yang terjadi. Iya, Kek. Sepertinya seperti itu, Kek. Kek, kita harus ngapain Kek? Kalau semuanya ditebang, masa pohon-pohon yang ada di sekitar desa kita jadi pohon terakhir Kek? Iya, Kek. Apa yang harus kita lakukan, Kek? Aduh cu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita menanam pohon kembali. Iya, Kek. Emang bisa? Ya bisa dong. Adik-adik mestinya ngerti ya, menanam pohon bisa dilakukan oleh semuanya, termasuk Nita dan Dino. Si kakek menyarankan kepada Nita dan Dino untuk menanam pohon kembali sehingga tidak ada pohon terakhir. Pohon baru selalu tumbuh. Karena semuanya itu bisa dilakukan oleh semua orang. Kek. Tapi kenapa cu? Kalau aku sendiri kan tidak bisa, Kek. Iya ya, kita memerlukan bantuan. Ayo kita mengumpulkan penduduk desa untuk menyelamatkan hutan dekat desa kita. Iya, Kek. Ide yang bagus, Kek. Kita menanam bersama-sama ya, Kek. Iya. Karena cu, kalau
kita tidak menanam kembali pohon-pohon yang ada. Kakek takut akan firman Allah yang pada surat di Al-Quran adalah surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Iya, Kek. Aku takut ada bencana, Kek. Ya, makanya ayo kita gerakkan seluruh desa sehingga semua kembali seperti semula. Ya, ya, Kek. Dino, ayo kamu jangan di situ aja. Ya, aku ikut. Dan si kakek, Nita dan Dino pergilah mereka ke balai desa meminta kepada Bapak Kepala Desa mengumpulkan warga dan bersama-sama menanam pohon kembali. Wah, seperti itulah, Kak. Gimana akhirnya, Nita? Pohon-pohonnya tumbuh setelah beberapa bulan dan desaku udaranya sejuk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan pohon terakhir ya? Bukan, alhamdulillah. Itulah Kak Kiki. Oh. Makanya tidak ada pohon yang terakhir karena teman-teman Nita dan Dino menanam pohon kembali. Alhamdulillah. Kak Kiki kira tadi itu ceritanya sedih, ternyata membanggakan. Jadi generasi muda peduli dengan lingkungan, terus kemudian iya benar, terus menggerakkan warga-warganya untuk melakukan penanaman kembali. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak tadi ada penebangan liar itu nggak bagus ya Kia ya. Nggak bagus sekali. Kan ditakutkan itu nanti bisa menyebabkan banjir, longsor. Nah gitu. itu sama seperti yang sudah kejadian di Sumatera. Iya, Kakak. Kita doakan semoga warga-warga di sana diberikan ketabahan ya Kia ya. Semoga mereka segera mendapatkan bantuan ya, Kak ya. Iya, karena ada beberapa daerah memang yang terisolasi di sana. Kasihan. Kia kalau mau menghibur ke sana, mau kalau diajak? Aku sebenarnya mau, Kak, kalau dapat izin. Izin dari Kak Yusnita. Kepingin loh aku. Oh. Benar kepingin. 1 bulan di sana sudah bantuin apa aja aku bisa. Oh, Kia bantuin apa aja bisa. Iya. Terus aku nggak bakalan menghabiskan makanan loh, Kak. Oh, apa? Aku nggak punya gigi. Iya, karena masih kecil, nggak punya gigi. Iya, nih gigiku nggak ada. Iya tapi sih. mulutmu besar. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi itu memang cukup menarik gitu ya Kak Yusnita. Ini ceritanya bikin sendiri. Bikin sendiri Kak, karena ini melihat yang terjadi di sekitar kita dan apa yang terjadi di Sumatera gitu. Jadi kayaknya anak-anak mulai dari kecil, mulai dari dini mereka harus betul-betul dikenalkan Kak. Benar. Karena banyak sekali, karena ini ya HP sudah Oh iya sudah benar. mengalihkan perhatian mereka. Mungkin di berita mereka melihat, tapi apa yang dirasakan kan tidak sampai Kak. Iya, Ya. benar. Karena mereka hanya bisa melihat. Iya. Jadi dengan kisah-kisah seperti ini yang diharapkan adalah menumbuhkan empati mereka kepada lingkungan ya Kak ya. Jadi mereka tidak tangannya sembarangan mencabut pohon sembarangan. Kadang kan usil juga gitu ya, jalan di pagernya orang terus dicabutin daunnya. Nah itu kan juga bentuk yang mungkin kita bilang sepele, tapi sebenarnya dampaknya itu takutnya nanti dibesar setelah mereka besar bukan cuma bunga-bunga yang dicabutin, malahan jadi pohonnya Dan gitu. mereka tidak merasa bersalah bahwa sudah merusak
bumi. Nah, itu dia. Harus jadi sahabat bumi. Nah, iya Iya. benar. Kita harus jadi sahabat lingkungan. Iya, Oke deh, kita jeda dulu ya. Kia istirahat dulu, Kak Yusnita juga istirahat dulu. Tadi sudah berkisah dengan kisah-kisah yang menginspirasi juga. Kita jeda dulu ya Kia ya. Terima kasih kakak. Iya sama-sama. Iya Mitra Muslim, kita jeda lagi ya. Tetaplah di Kids Vagansa. Ya adik-adik soli-soliha, masih bersama Kak Kiki dan juga Kia dan Kak Yusnita. Iya, masih semangat Kia? Tadi capek nggak berkisahnya? Enggak, aku di situ perannya baik loh. Iya, jadi Nita. Anak yang baik terus mengajak untuk menanam kembali. Tapi ngomong-ngomong, Kia suka buang sampah sembarangan nggak? Enggak kak, aku tidak buang sampah sembarangan karena aku adalah sahabat bumi. Apa itu? Sahabat? Bumi kakak. Oh iya, Bumi. sahabat bumi dan sahabat lingkungan. Iya, benar. Jadi dari kecil kita juga harus mengajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Harus di tempat sampah. Iya benar. Ada tuh hewan apa yang ada di tempat sampah? Lalat. Bukan. Apa ya? Apa ya? Semut. Bukan Kia. Apa ya? Apa? Kak bantuin dong kak. Aku juga nggak tahu. Ayo apa coba? Nyamuk. Bukan. Rayap. Bukan. Tok tok. Gajah. Ada tulisannya, gajahlah kebersihan. Aku kena prank. Iya. Aku dikureng kak. Iya. Makanya kamu harus pinter-pinter. Iya. Tapi Kia udah pintar tadi nyebutin yang di tong sampah itu biasanya memang lalat ya, banyak ya Kak Yusnita ya. Terus apa tadi ada nyamuk, juga. semut itu, semut juga. Iya. Tapi enggak, kalau Kak Kiki jawabannya gajah. Wah, itu tempat sampahnya tidak muat kakak. Itu terlalu besar itu tempat sampahnya. Iya. Itu yang buat skrip Kak Yusnita aja atau dibantu Kia? Aku itu tadi pakai baju. Lihat, bajuku baru. Oh iya, bajunya ini couple ya sama Kak Yusnita ya? Ya, aku itu selalu harus samaan. Oh, gitu. jadi kalau Kia pink, Kak Yusnita pink. Oh, gitu. Ya ampun, Kak Kiki aja nggak kepikiran ke situ loh Kia. Ini aksesoris siapa yang dandanin? Ya Kak Yusnita, aku pinjam kak. Aku tidak pernah dibelikan. Aku cuma dipinjami. Besok lagi Kia bilang ya sama Kak Yusnita, aku harus punya baju sendiri gitu. Oke, itu bajuku sudah banyak. Oh, sudah banyak. Kan? Iya. Udah banyak, sekoper. Iya, dari kerudungnya Kak Yusnita yang tidak dipakai. Loh, ini berarti juga cinta lingkungan. Jadi menggunakan barang-barang bekas, barang-barang yang tidak dipakai. Nah, kalau untuk dipakai Kia, ya jelas barang-barangnya itu yang layak pakai. Oh kak, Nah. masih bagus tidak pernah dipakai. Nah, Mau itu. dikasihkan ke orang, sepertinya gak ada yang mau ya kak ya. Belum tentu. Yang penting layak. Sama nih, kalau misalkan kita mau mendonasikan barang-barang kita yang lama sudah tidak terpakai, tapi harus yang masih layak digunakan. Oh gitu, Gitu. ya, Kak, ya. Jadi kalau misalkan Kia mau ke penyintas Semeru, terus membawa donasi, misalkan baju-bajunya Kia, baju-bajunya Kak Yusnita, itu harus yang layak. Yang bolong nggak boleh ya kak ya. Nggak boleh. Tapi kalau boleh, bolongnya di tangan buat masukin nggak apa-apa. Itu maksudnya. Bolongnya di bagian-bagian yang mau dimasukin tangan gitu ya. Iya, siap kak. Aku mau kumpulin sudah. Nah. Tapi aku takutnya nggak mau juga sih karena bajunya itu gede-gede. Loh, kita kan nggak tahu Iya, korbannya Kia. di sana. Mungkin ada yang anak besar ya kan. Iya, Kia. Dikumpulin aja ya. Oke siap, kakak yang kumpulin, aku yang liatin.
Tetap aja nyuruh ya. Tetap yang bekerja akhirnya Kak Yusnita. Karena aku tidak bisa apa-apa Kak, karena aku tidak bisa makan. Oh, ya jadi lemes ya Kianya ya. Lemes gak bisa makan gitu. Oh, aku nanti jadi tidur tok sambil ngeliatin tok. Tapi kalau Kia ini nggak lihat media sosial, nggak bencana-bencana yang ada di Lumajang dan juga Indonesia, Sumatera. Iya, aku lihat Kak, aku sedih. Banyak sekali orang yang menebang pohon sembarangan. Padahal itu tidak baik. Iya ya Kia. Tapi setahu Kak Yusnita loh Kia, itu pohon ditanam kembali. Tapi salah nanamnya Kak. Salah? Iya, masa yang dipotong itu tanaman yang akarnya tunjang. Terus ditanam lagi sama yang akar serabut. Mana bisa menahan tanah Kakak? Oh. Begitu. Jadi salah yang nanam itu. Oh iya. Ternyata yang nanam itu juga harus ada caranya ya Kia ya. Ya Kak ya? Iya benar-benar. Itu di pelajaran SD ada loh Kak. Oh iya kan Kia masih ETK. Kamu masih TK? TK Tahu dari katanya. mana? Gunanya medsos itu apa? Iya, gunanya medsos itu untuk kebaikan ya, bukan yang jelek-jelek ya Kia. Buat belajar, bukan buat joget-joget aja. Aduh. Joget-joget itu hiburan. Iya. Jadi kita tuh harus ada waktunya hiburan, ada waktunya juga untuk belajar ya Kia ya. Iya. Oke. Ya, Kak. Diingat ya, menanam pohon itu pohon yang besar yang berakar tunggang. Jangan yang serabut. Nah, tapi kan yang serabut katanya bisa buat BBM. Itu hanya alasan aja Kakak. Hanya sebagian aja. Sedangkan bumiku rusak. Iya, benar-benar. sahabat bumi, Kak. Iya, sahabat bumi. Iya, benar. Cewek bumi ya. Selalu membela bumi. Iya, keren. Iya, jadi memang yang kita tanam, yang kita tebang ya itu harus sama dengan yang kita tanam juga Iya, gitu ya iya, Kak Yusnita Kak. ya, supaya bencana-bencana yang seperti ada di Sumatera itu tidak terjadi lagi. Betul sekali. Dan juga Kakak yang boleh menebang pohon itu pohon yang mengganggu saja. Oh iya, Kayak benar. pohon besar di sebelah rumah gitu. Kan takutnya Roboh. merobohi. Kak merobohi toh Kak? Tahu kamu gimana mau ngomongnya? Itu loh Kak yang tugel terus Tugel sih. iya, terus apa? Itu pohonnya roboh, terus menimpa rumah gitu. Olah seperti itulah. Baru Iya. boleh dipotong. Iya, itu boleh dipotong karena mengganggu dan membahayakan. Apalagi pohon-pohon besar yang di pinggir jalan itu Kak. Oh, iya. Kalau sudah tua, boleh itu daun ranting-rantingnya dipangkas biar tidak terjadi bencana juga. Oh iya. Nanti mentang-mentang nggak boleh tebang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan dibiaran. biarin. Apa maksudnya? Dibiarin. Seperti itulah. Dibiarin, bukan dibiaran. Dibiarin katanya Kak. Dibiarin Kia. Wes sudah kami. Iya. Biar Kak Oke. Kiki aja yang banyak ngomong. Kami jangan banyak ngomong. Nanti bisa kepelicin itu Iya, tadi. dibiarin Kia, bukan dibiaran. Salah Kak. Iya, oke. Ya, jadi memang poinnya ini yang diomongin Kia memang benar. Kalau pohon-pohon yang mengganggu itu nggak apa-apa ditebang, apalagi yang dekat-dekat rumah ataupun juga yang di pinggir jalan. Takutnya nanti pas roboh tertimpa orang-orang yang jalan gitu. Karena kan banyak juga kejadian ya Kak Yusnita Iya, lagi betul, jalan Kak. terus tertimpa pohon, akhirnya mungkin bisa patah tulang atau bahkan meninggal dunia seperti itu. Kak. Iya, terima kasih ya Kia ya, Sama-sama. sudah diingatkan ya. Sahabat bumi. Oh iya.
Iya. Banyak banget poinnya di sini yang bisa kita ambil Mitra Muslim dari obrolan saya dengan Kia dan juga Kak Yusnita dan juga kisah dari mereka berdua yang benar-benar menginspirasi juga. Jadi kalau kita mau menebang pohon, ya kita harus menanam kembali dengan pohon yang jenisnya sama gitu ya Kak Yusnita dan Kia. Terus kalau misalkan ada pohon yang memang mengganggu, bakal takutnya menjadi bencana ataupun juga mengakibatkan sebuah musibah gitu, lebih baik dipotong aja gitu. Oke. Terima kasih banyak Kia udah mampir di sini. Iya, sama-sama kakak. Besok-besok mampir lagi ya. Boleh. Asik. Kak Kiki ini gak kerasa nih kalau udah 1 jam ini ngobrol sama Kia dan Kak Yusnita. Aku banyak uangnya. Iya, Kak Kiki seneng jadi bantuin Kak Kiki siaran. Siap. Oke deh, terima kasih banyak Kia dan Iya. Kak Yusnita Iya, ya sama-sama, atas Kak. kehadirannya ya. Iya. Nanti kita tunggu kehadiran Kak Yusnita dan Kia lagi dan juga kakak-kakak PPMI lainnya. Oke. Terima Iya. kasih. Sama-sama, Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.